Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Tentu kita tetap bersemangat untuk belajar firman Tuhan dan mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Karena kita perlu menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kita, sehingga kita melangkah dalam perjalanan hidup yang benar. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih memperkenankan kami untuk kami berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini Tuhan. Kami ingin membahas mengenai kebenaran firman Tuhan biarpun singkat, supaya kami betul-betul hidup tidak akan menyimpang ke kiri dan menyimpang ke kanan, tetapi kami boleh berjalan lurus sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik firman Tuhan yang berjudul Pandangan John Wesley mengenai penggunaan uang yang benar. Sekali lagi, topik yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah pandangan John Wesley mengenai penggunaan uang yang benar. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu sudah kenal siapakah itu John Wesley. Tetapi supaya menjadi jelas, saya akan berikan gambaran singkat mengenai siapa itu John Wesley terlebih dahulu, sebelum saya menggambarkan bagaimana pandangan John Wesley mengenai penggunaan uang yang benar. John Wesley lahir di Epworth, Lincolnshire pada tanggal 17 Juni 1703. Ia adalah seorang yang patut kita teladani dalam caranya menggunakan uang. John Wesley adalah anak ke-15 dari 19 bersaudara, dibesarkan dalam keluarga pendeta yang miskin. Ayahnya Samuel Wesley merupakan seorang pendeta dari gereja Anglikan, dan ibunya bernama Susanna Wesley. Saat dewasa, ia akhirnya menjadi pendeta juga, sama seperti ayahnya, namun dengan nasib yang berbeda. Dia juga sebagai profesor teologi di Oxford. Ia menghasilkan uang yang cukup untuk membalas segala kepahitan hidup masa kecilnya yang serba kekurangan. Dengan penghasilan kurang lebih 30 pound setahun, saat itu ia bisa hidup berfoya-foya dengan uangnya. Namun sikapnya terhadap uang berubah ketika suatu hari ia melihat pembantunya yang miskin berpakaian tipis di musim dingin. Ia bermaksud menolongnya dengan memberikan uang, tetapi ternyata tidak ada uang yang tersisa di kantongnya. Padahal dinding rumahnya berhiaskan dengan lukisan-lukisan yang mahal dan barang-barang yang mewah. Sejak saat itulah ia berjanji dalam hatinya untuk membatasi penggunaan uangnya secara bijak agar bisa menolong orang banyak. Dari gajinya yang 30 pound per tahun, ia menyisihkan 2 pound untuk dibagikan dan untuk menolong orang kalau ada orang yang membutuhkan. Tahun berikutnya ketika gajinya naik 2 kali lipat menjadi 60 pounds, ia tetap menggunakan 28 pounds untuk dirinya sendiri dan membagikan sisanya 32 pound untuk kepentingan orang miskin. Tahun demi tahun ia tetap melakukan hal yang sama sekalipun gajinya telah berlipat kali ganda. Barulah setelah gajinya mencapai 1.400 pound, ia menaikkan taraf hidupnya dari 28 pounds menjadi 30 pounds per tahun
Sungguh luar biasa. Tak heran Allah memberikan kepadanya kepercayaan yang besar dalam hal keuangan. Dengan bertambahnya penghasilan tidak harus membuat orang Kristen menaikkan standar kehidupannya, tetapi harus membuat orang Kristen menaikkan standar pemberiannya. Pernah petugas pajak Inggris menyelidikinya dan bersikeras bahwa bagi orang dengan penghasilan setinggi 1.400 pound seharusnya memiliki piring-piring perak, tetapi dia tidak melaporkan adanya kepemilikan piring-piring perak tersebut. Tetapi John Wesley mengatakan kepada petugas pajak itu, "Saya memiliki 2 sendok perak saja di London dan 2 di Bristol. Ini semua piring yang saya miliki saat ini, dan saya tidak akan membeli lagi piring sementara begitu banyak orang di sekitar saya membutuhkan roti." Suatu jawaban yang sangat bijaksana daripada John Wesley. John Wesley menggunakan uangnya untuk membangun rumah yatim piatu, untuk mencetak Alkitab, untuk mencetak buku himne, membiayai para misionaris untuk pergi ke seluruh dunia. John Wesley adalah seorang yang sangat murah hati dengan uangnya dan dia sangat mempedulikan orang miskin. Pengajaran John Wesley tentang uang merupakan panduan praktis dan sederhana bagi setiap orang percaya. John Wesley menambahkan bahwa dalam mendapatkan semua yang mereka inginkan, orang Kristen harus berhati-hati agar tidak merusak jiwa, pikiran maupun tubuh sendiri, sehingga dengan penggunaan yang salah dalam uang, tubuh kita itu menjadi sakit karena kita tidak bijaksana untuk menggunakan uang itu. Nah, berikut ini saya akan bahas dan uraikan mengenai ketiga pandangan dari John Wesley mengenai penggunaan uang yang benar. Jadi tentang penggunaan uang yang benar, John Wesley mempunyai 3 pandangan yang dia anut sehingga dia bisa menyisihkan uangnya untuk menolong orang lain maupun membiayai para misionaris, mencetak Alkitab dan sebagainya. Nah, apakah ketiga pandangan John Wesley mengenai penggunaan uang yang benar itu? Yang pertama, dapatkan semua yang bisa Anda dapatkan. Meskipun berpotensi untuk disalahgunakan, uang itu sendiri adalah sesuatu yang baik. Hal baik yang dilakukan oleh uang tidak akan pernah berakhir. Di tangan anak-anak Allah, uang adalah makanan bagi orang-orang yang kelaparan, minuman bagi mereka yang haus, pakaian bagi orang yang telanjang. Uang memberi tempat bagi seseorang yang sedang dalam perjalanan dan bagi orang asing untuk meletakkan kepala mereka. Dengan uang kita dapat memenuhi kebutuhan tempat seorang suami bagi seorang janda dan seorang ayah kepada anak yatim. Kita dapat menjadi pertahanan bagi orang yang tertekan, alat yang menyehatkan bagi orang yang sakit, menenteramkan mereka yang dalam penderitaan. Uang dapat menjadi mata bagi orang yang buta, kaki bagi yang timpang, pengangkat dari gerbang kematian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebijaksanaan di dalam penggunaan uangnya itu adalah sesuatu yang perlu dimiliki oleh kita. Sebagaimana kita membaca di dalam Alkitab, di dalam surat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dengan sangat jelas dikatakan demikian. Mari kita baca bersama surat 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Ini merupakan salah satu ayat mengenai uang yang perlu kita renungkan, saudara. Nah, firman Tuhan mengatakan demikian, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang
dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi akar segala kejahatan adalah cinta uang, bukan uang. Jadi uang itu netral. Uang itu sesuatu yang dapat kita gunakan untuk kebaikan dan bisa kita gunakan untuk kejahatan. Yang jahat dan merupakan akar segala kejahatan adalah cinta uang, tamak uang, keserakahan. Itu yang jahat, merupakan suatu karakter dalam penggunaan uang. Jadi tidak salah kalau John Wesley dalam pandangan pertama, dia berpandangan dapatkan semua yang bisa Anda dapatkan. Sebanyak-banyaknya kumpulkan uang, tapi gunakan sebijaksana mungkin. Pandangan John Wesley yang kedua, simpanlah semua yang dapat Anda simpan. John Wesley mendorong pendengarnya agar tidak hanya menghabiskan uang mereka untuk memuaskan keinginan daging mereka atau kepuasan mata atau kebanggaan hidup. Ia berseru menentang makanan yang mahal, pakaian yang glamor, perabotan yang mewah. Dia katakan, pangkas semua pengeluaran tersebut, rendahkanlah dirimu terhadap makanan yang mahal dan juga hal-hal lainnya yang sangat mahal dan tidak mendatangkan faedah apapun. John Wesley memiliki dua alasan mengapa orang Kristen harus memberi apa yang mereka perlukan saja. Tidak boleh membeli yang lain yang tidak dibutuhkan. Tetapi mari kita membeli semua hal yang memang kita butuhkan, bukan memuaskan keinginan duniawi kita. Alasan yang utama adalah bahwa mereka tidak akan membuang uang begitu saja. Hal yang kedua adalah bahwa mereka tidak akan meningkatkan keinginan-keinginan duniawi mereka. Pendeta John Wesley dengan bijak menunjukkan bahwa ketika seorang menghabiskan uang untuk suatu barang yang tidak benar-benar ia butuhkan, maka ia mulai menginginkan lebih banyak lagi barang-barang yang tidak dia butuhkan. Karena itu bijaksanalah dalam menggunakan uang dan simpanlah uang dengan bijak. Jadi artinya bijaksana menggunakan uang dan simpan hal yang dapat kita simpan untuk kita tabung. Sehingga uang kita bisa digunakan untuk hal yang lain yang lebih perlu. Kemudian yang ketiga, pandangan John Wesley adalah berikan semua yang dapat Anda berikan. Pertama-tama pemberian harus dimulai dengan persepuluhan kepada Tuhan, sebab ini adalah perintah Tuhan yang terpenting. John Wesley mengatakan kepada orang yang tidak memberikan persepuluhan, engkau jelas-jelas telah menunjukkan hatimu pada emasmu atau hartamu, dan memperingatkan uang akan memakan dagingmu seperti api. Berikanlah kepada Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan akan memberkati engkau dengan berlimpah. Tapi tujuan memberikan persepuluhan bukan untuk supaya kita mendapatkan uang berkali lipat ganda, tetapi kita melakukan dan melaksanakan firman Tuhan. Setiap pemberian seseorang tidak berhenti pada persepuluhan saja. Semua uang dari orang Kristen seharusnya adalah milik Allah. Kita cuma diberi kepercayaan untuk mengelola, bukan hanya persepuluhan saja. Orang percaya harus menggunakan 100% pendapatannya sesuai dengan petunjuk Allah. Dan bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada orang Kristen di dalam penggunaan uang mereka, itu terdapat dalam nasihat firman Tuhan. Kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Kita bisa membantu pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Demikianlah ketiga pandangan John Wesley mengenai penggunaan uang yang benar. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar ini menjadi panutan yang benar Tuhan dalam kami menggunakan uang. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.